Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubil muslimin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terkait makna-makna cahaya di dalam Al-Qur'an, bahwa selain 3 makna yang kita jelaskan sebelumnya, ternyata masih ada makna lain yang menunjukkan bahwa cakupan cahaya, termasuk diantaranya adalah kitab-kitab suci sebelum Islam. Diantaranya ada Taurat, Injil, Zabur, ya, dan suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhufnya Nabiullah Musa, suhufnya Nabiullah Musa. Itu semua di eranya masing-masing adalah cahaya. Ya. Walaupun di saat ini ketika Islam telah datang, masa berlaku mereka sebagai cahaya tidak lagi, karena sudah terwakili oleh cahaya sempurna, cahaya utuh, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya tentang bagaimana kitab suci sebelum Islam menjadi juga cahaya di era dan zamannya, Allah katakan di surah Al-Maidah ayat 44, Inna anzalna at-Taurat, sungguh kami menurunkan Taurat, fiha huda, yang mana Taurat itu mengandung hidayah, wa nur, juga ada cahaya, yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu, yang dijadikan sebagai panduan hukum bagi kalangan para nabi alladzina aslamu, yang aslamu menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur seberikan rupa yang disebut Islam. Ini dengan tegas mengokohkan bahwa masing-masing kitab suci sebelum Islam itu berfungsi, dan itu adalah Islam yang ada di eranya. Dan sama sekali di sini tidak ada unsur ataupun dalil yang bisa dijadikan argumen oleh kalangan orang-orang yang menganut pluralisme agama, bahwasanya seluruh kitab suci dan seluruh agama samawi itu sebenarnya sama dan satu, semuanya menuju ke muara yang satu, yaitu Allah, dengan jalan dan jalur yang berbeda. Tentu ini pemahaman terkait dengan cahaya yang tidak tepat, karena sudah dipastikan bahwa segala kandungan kitab suci sebelum Islam, ya, semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Makanya disebut sebagai musaddiqan lima baina aidikum. Quran ini yang kemudian membenarkan ajaran-ajaran yang belum teralihkan atau kemudian dikorupsi, ya, sebelumnya, ya. Bahkan kemudian membongkar penyimpangan dan hal-hal yang disembunyikan. Wa yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, yaitu orang Yahudi yang menyembunyikan dan mengkorupsi pemaknaan kitab Taurat di eranya masing-masing. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi makna kelima daripada cahaya ini. Ternyata makna kelima dari cahaya di Quran adalah petunjuk yang menerangi, cahaya yang menerang. Kita lihat misalnya di surah An-Nur, dan kita tahu bahwa bahkan di Quran ada surah An-Nur, yaitu surah yang benar-benar menamai dirinya dengan cahaya. Terkait dengan Quran sebagai atau cahaya sebagai petunjuk yang menerangi ini, Allah sebutkan di surah An-Nur ayat 40, wa man lam yaj'alillahu lahu nura, siapapun yang tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min nur, sungguh tidak bakalan dia akan mendapatkan cahaya penerangan dan hidayah serta petunjuk selama-lamanya, karena cahaya dan petunjuk itu hanya bisa diterima dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi bagaimana, ya, cahaya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu bahwa kadang cahaya itu maknanya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat kokoh, sangat jelas di surah An-Nur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya sebagai cahaya. Allah sebutkan Allahu nurus samawati wal ardi. Sungguh Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Bahwa adanya terang, adanya penjelasan, adanya pembeda antara hak dan batil, adanya seleksi antara yang halal dan yang haram di bumi dan langit ini, Allah yang memberikannya. Lalu Allah kasih perumpamaan, perbandingan, mathalu nurih, sungguh perumpamaan cahaya Allah, yaitu nama dan sifatnya ini, kamishkatin, layaknya sebuah lubang yang tak tembus. Fiha misbah, yang mana di dalamnya ada pelita penerang, ada lampu. Fiha misbah, al misbahu fi sujajah, pelita itu ada di dalam kaca. Lalu kaca itu seakan bintang yang sangat bercahaya. Ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah, yang mana cahaya seperti mutiara itu dinyalakan dari minyak dari pohon yang begitu sangat berkah. Syajaratin mubarakah, yaitu pohon zaitun. Nah, ini muncul nama pohon zaitun yang menjadi bagian daripada cahaya, yang mana la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun ini tumbuh tidak hanya di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah barat sesuatu. Ada, kita lihat ada di pohon zaitun terhampar begitu banyak, tumbuh di timur tengah, di negara-negara Arab, bahkan termasuk di Turki. Gunung-gunungnya begitu subur dengan minyak zaitun. Makanya Allah seringkali menjadikannya sebagai buah yang memberikan manfaat, buat tini wa zaitun, dengan tin dan buah zaitun. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakadu zaituha, hampir saja zaituha, cahaya tersebut, minyaknya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walau lam tamsas hunar, walaupun dia tidak bersentuhan dengan api. Luar biasa. Allah mengungkapkan bagaimana perumpamaan tentang nama dan sifat-sifatnya, bahwasanya ia layaknya sebuah cahaya api, lampu yang hidup oleh minyak zaitun, yang mana minyak zaitunnya sendiri tanpa bersentuhan dengan api, dia bisa memberikan cahaya penerangan. Nurun ala nur, ada cahaya minyak, ada cahaya terangnya api lampu, maka berdobel dan berkelipatanlah cahaya itu, nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan cahaya tersebut ke orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang pantas mendapatkannya di saat yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menarik cahaya itu dari orang-orang yang memang pantas, seperti layaknya orang-orang munafik yang kita sebutkan sebelumnya. Zahaballahu binurihim, Allah padamkan cahaya mereka, wa tarakahum fi dhulumat, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Di saat yang sama ada pura Allah lipat gandakan cahayanya dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Mereka orang-orang beriman yang di samping mereka ikhlas, mereka juga kemudian mutabah, mengikuti Nabi secara maksimal. Bukan hanya itu, mereka bahkan bersegera melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah dalam Islam, bahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dua syarat terakhir ini adalah syarat kesempurnaan, walaupun disebut sebagai syarat sekunder, tapi mampu ditapakir dan dirasakan oleh orang-orang yang sempurna imannya, sehingga menjadi orang-orang muhsinin, menjadi orang-orang mukminin, orang-orang ahlul istiqamah. Allah menyatakan, wa yadribullahu al-amthala lin-nas, sungguh Allah banyak sekali memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia.
tentang sesuatu yang abstrak dengan diumpamakan dengan sesuatu yang sangat kasat mata sehingga penjelasan makin kokoh. Wallahu bikulli syai'in alim, dan sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Semoga dengan cahaya ini kita betul-betul mendapatkan seberkas kokohan keyakinan untuk bisa senantiasa melewati jalan ini menuju ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.